Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Di belakang saya ini adalah Jabal Ainaini atau sekarang lebih dikenal dengan Jabal Rumah, yaitu bukit para pemanah dan sniper Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Letaknya di pegunungan Uhud. Jadi Uhud yang ada di belakang saya dari arah kanan sampai kemudian ke kiri itu Uhud semua. Nah, di depan ini yang banyak orang-orang di atasnya ini adalah Jabal Rumah. Saya teringat satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang pesan beliau kepada para sniper ini. Nabi pernah berpesan kepada mereka dalam peperangan Uhud ini agar untuk tetap berada di posisi masing-masing, tidak beranjak kemana-mana sampai apapun yang terjadi, menang ataupun kalah dalam peperangan ini. Rasul minta agar mereka tetap berada di tempat masing-masing. Tapi apa kemudian yang terjadi? Mereka berinisiatif untuk turun karena niatnya baik, yaitu mengumpulkan harta rampasan perang. Karena pasukan musuh, orang-orang kafir Quraisy ketika itu dipukul mundur oleh kaum muslimin, sehingga area Uhud ini sepi, tidak ada lagi peperangan yang berkecamuk. Yang ada adalah harta rampasan perang yang berserakan di mana-mana. Jadi mereka berinisiatif turun untuk mengumpulkan itu semua. Jadi tujuannya baik, Masya Allah, yaitu mengumpulkan harta rampasan perang supaya kaum muslimin yang mengejar musuh nanti pulang tidak perlu repot lagi untuk bekerja mengumpulkan harta rampasan perang tersebut. Baik tujuannya. Tapi mereka mengabaikan pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga mengakibatkan kaum muslimin ketika itu terpukul mundur, bahkan dirugikan dengan kerugian yang sangat besar. Apa yang terjadi ketika mereka turun? Pasukan Khalid bin Walid dengan 200 pasukan khusus yang berkuda menyerang tempat ini, sehingga mereka yang sekitar 50 orang yang ada di atas ini tadi turun 45, yang 45 orang ini kocar-kacir diserang oleh Khalid bin Walid. Baik, apa yang terjadi ketika itu? Kaum muslimin berbalik, kalah dan mundur, bahkan mengalami kerugian yang sangat besar. Di antara kerugian yang dipikul oleh kaum muslimin ketika itu adalah Nabi terluka dan dalam kondisi kritis. Terluka parah Nabi SAW. Bahkan paman beliau yang beliau cintai, Hamzah radhiyallahu ta'ala anha, mati dalam kondisi mengenaskan. Mati dimutilasi, perutnya dibelah, kupingnya dipotong, hidungnya dipotong. Ini adalah suatu hal yang sangat membuat Nabi sedih dan tidak bisa dilupakan oleh Nabi SAW peristiwa tersebut. Lihat, pelajaran apa yang bisa kita ambil di tempat ini? Pelajaran yang bisa kita ambil adalah jangan sekali-kali kita mencoba untuk menyelisihi perintah Nabi SAW. Walaupun itulah perintah yang sepele, perintah yang kecil, kalau bisa kita amalkan, kita kerjakan. Sesuatu yang dilarang oleh Nabi SAW, sekecil apapun itu, diabaikan, ditinggalkan. Jangan sekali-kali kita merasa bahwa ini hal yang sepele, atau mungkin ini kan niatnya baik, niatnya bagus, jadi tidak masalah lah kita melakukannya. Nah, ini kalimat-kalimat yang seperti ini, saya niatnya baik, niatnya bagus, perasaan saya ini adalah hal yang tidak mengapa, padahal sudah jelas dalam hadis Nabi SAW misalnya memerintahkan itu, atau hadis Nabi melarang tentang itu. Maka cobalah untuk kita mentaati setiap perintah Nabi SAW dan hindari segala larangan yang dilarang oleh Nabi SAW. Teringat satu ayat firman Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Kata Allah Subhanahu wa taala, hati-hati kalian yang menyelisihi perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bisa jadi akibat kalian menyelisihi, tidak mendengarkan perintah Nabi SAW, kalian mendapatkan ujian atau ditimpakan azab yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat, sekecil apapun perintah Nabi SAW, taati, kerjakan semampu yang bisa kita lakukan. Jadi perkara kecil misalnya Nabi memerintahkan kita makan dengan tangan kanan, maka jangan kita beranalisa apa sih bedanya makan tangan kanan dengan tangan kiri. Gak ada masalah itu. Nah, kalimat-kalimat yang seperti ini hindari. Bisa jadi kalimat ini akan mengundang fitnah, ujian dari Allah, atau Allah akan menimpakan kepada kita azab yang pedih. Ingat di zaman sahabat Nabi SAW ketika ada yang enggan diperintahkan oleh Rasulullah untuk makan tangan kanan, dia
beralasan dengan tidak makan tangan kanan tersebut, dia tetap menggunakan tangan kirinya. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, semoga tangan kanan Anda tidak bergerak. Ternyata benar, saat itu tangan kanannya pun tidak bisa digerakkan, lumpuh karena menyepelekan perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini hanya contoh kecil. Bayangkan betapa banyak perintah-perintah Nabi yang kita tidak dengarkan. Betapa banyak larangan-larangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita tidak pedulikan. Dan ini akan mengundang azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.